preserve you. Oh, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para pecinta film India dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada kalian yang selalu menanti tayangan terbaru dari Depi. Jumonte 2017 adalah film berbahasa Malayalam India yang menampilkan Dulquer Salman sebagai aktor utamanya. Film ini menceritakan kehidupan gemerlap keluarga pengusaha kaya bernama Vincent. Vincent mempunyai anak bernama Jomon, yang hidup berfoya-foya menggunakan fasilitas ayahnya. Namun di tengah perjalanan bisnis baru ayahnya, mereka mendapat musibah yang mesti membuat dia kehilangan seluruh aset kekayaannya, membuat mereka jatuh bangkrut dan hidup melarat. Lantas, bagaimana Jomon dan Vincent menghadapi masa-masa sulitnya? Tuntaskan film ini hingga menit terakhir. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa support channel Depi ya, dengan cara subscribe dan tinggalkan kesan menarik di kolom komentar. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita kupas alur ceritanya. Di awal film kita dibawa ke kota Kelara, India, di mana tepat hari itu seorang bapak tua sedang mengecek gedung yang disewanya untuk pernikahan anak bungsunya. Dia adalah Tuan Vincent, seorang pengusaha sukses yang punya perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, transportasi, juga konstruksi. Vincent memiliki asisten pribadi bernama Rafuni. Tidak hanya itu, mereka menjalin persahabatan sejak mereka masih kecil. Untuk mengantar pernikahan anaknya, Tuan Vincent membeli mobil mewah beserta plat khusus dengan harga yang fantastis. Sedang berada di rumah sakit, di mana anak kedua Vincent bernama Alpi adalah seorang dokter ahli. Ia mendapat teguran dari istrinya yang juga seorang dokter bernama Jesli. Karena Alpi masih melayani pasien, di mana pada saat itu mereka seharusnya telah berada di rumah untuk persiapan pernikahan adiknya. Jesli takut jika saudara Alpi menganggap dirinya tidak perhatian pada hari bahagia sang ipar. Di kediaman Vincent, anak bungsunya yang bernama Tessa begitu bahagia karena seluruh persiapan pernikahannya telah dipersiapkan oleh semua saudaranya. Vincent mempunyai anak pertama bernama Lali, yang dianugerahi 2 orang anak dan suami yang merupakan seorang manajer. Di sela-sela persiapan nampak suami Jesli mengurus hal penting, karena selain ia berprofesi sebagai seorang dokter, dia juga fokus mengurus jual beli tanah untuk sebuah proyek pembangunan. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Jomon sedang mengangkut barang belanjaan untuk keperluan pernikahan adiknya. Tidak lain dan tidak bukan adalah anak ketiga dari Vincent. Jomon mendapat telepon dari kakak iparnya agar segera pulang ke rumah mengingat besok adalah hari pernikahan adiknya. Tetapi sebelum itu, Jomon ditahan oleh kawan lamanya yang bernama Mustafa. Jomon yang melihatnya begitu heran karena melihat style dari kawannya itu yang berubah drastis. Jomon meminta resep kaya dari Mustafa. Namun Mustafa hanya ingin memberitahunya ketika mereka telah berada di kafe. Jomon yang lupa diri pun akhirnya ikut ke sebuah restoran mewah bersama Mustafa. Dengan gaya bak miliarder, Mustafa memberi tip kepada pelayan restoran tersebut. Ia pun menceritakan kisahnya kepada Jomon karena dia telah berhasil membangun bisnis tekstil. Ia mengajak Jomon bekerja sama. Hanya saja meski Jomon merupakan anak pengusaha terkenal, dia tidak punya modal untuk bergabung dengan bisnis Mustafa. Karena ia telah murka kepada ayahnya tidak menyelesaikan studi magister. Setelah itu, Mustafa mengantar Jomon ke rumahnya. Dan di tengah perjalanan, naasnya Jomon barulah tersadarkan bahwa dia telah melewatkan hari pernikahan sang adik. Dikarenakan dalam perjalanan pulang bersama Mustafa, Jomon dirahasia polisi karena telah berkendara selepas minum alkohol.
Selepas itu, di malam pertama Tessa bersama suaminya bernama Ali masih merasa kecewa dengan Jomon. Namun tiba-tiba di tengah pembahasan Jomon mengetuk pintu dan memberikan bunga kepada Tessa sebagai tanda permintaan maaf kepadanya. Wish you a happy married life. Thank you. Abo, good night. Namun di gelapnya ruang tamu, Vincent telah mewanti-wantinya. Jomon yang ketakutan ayahnya marah besar. Tetapi aksi Jomon yang tidak disangka malah mendekati dan meminta maaf mencium ayahnya. Still I love you. Esoknya di tempat lain, seorang wali kota perempuan bernama Brajita merupakan adik Vincent sedang dalam perjalanan untuk meresmikan perumahan mewah. Namun di sela perjalanan, ia bersama suaminya bernama Palodan. Mereka akan bertemu dengan seorang pengusaha yang akan menyogok Brajita agar urusan bisnisnya dilancarkan. Brajita hanya sebuah jargon, karena di balik itu yang mengatur semuanya adalah suaminya sendiri. Tak ketinggalan, hari yang menyebalkan bagi Jomon. Ketika dia baru bangun dari tidurnya, dia telah mendapat ceramah dari semua kakak iparnya, karena dia telah meninggalkan tanggung jawabnya. Dan mengaitkan saja dengan Jomon sebagai orang pengangguran yang hanya bergantung pada kekayaan sang ayah. Demi ingin menunjukkan perkataan orang-orang tentang dirinya, maka hari itu dia bekerja mengurus bisnis transportasi bus Vincent. Setelah beberapa hari ia menjadi kenek bus, Jomon telah memperoleh uang dan sebagian disisihkan Jomon untuk keluarganya. Melihat ini, Vincent sangat bahagia. Besok harinya, di mana Jomon dan Vincent melakukan olahraga bersama. Jomon adalah seorang duda yang sangat disayangi anak-anaknya, terutama Jomon. Karena ibu Jomon telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Sehingga melihat ayahnya duduk di samping seorang perempuan, ia begitu cemburu. Hari itu Jomon mempersiapkan pakaian kerja ayahnya. Hal yang bagi Vincent tidak biasa dilakukan Jomon. Ternyata perlakuannya punya niat terselubung kepada ayahnya, supaya Vincent bisa membelikan ia sepeda motor. Namun Vincent tidak ingin memberikan ia uang tunai, karena Jomon yang akan membawa truk tagihan motor ke kantor ayahnya. George, asistennya tiba di ruangan Vincent, membawa tagihan motor Jomon yang seharga 50 juta. Scene selanjutnya, Jomon tanpa rasa bersalah disambut Vincent di depan rumah. Mereka memaki Jomon karena ayahnya hanya mengizinkan Jomon membeli motor seharga 17 juta. Jomon pun berdebat dengan ayahnya karena harga motornya tidak sebanding dengan plat mobil yang dimilikinya. Vincent ingin memberikan pelajaran kepada Jomon. Ia pun mendapat job tambahan dari Vincent dengan mengurus toko distro miliknya. Setelah mengantar Jomon ke tokonya, Vincent bergegas menjenguk proyek pembangunan apartemen yang merupakan bisnis barunya. Terlihat Rafuni datang dengan bajai memberikan laporan keuangan proyek tersebut kepada Vincent. Dan setelah itu, salah satu pegawainya membawakan ia sebungkus rokok yang dipesan Vincent. Namun ia tidak terima, hanya karena pegawai tersebut salah membelikan merek rokok favoritnya. Di tengah perjalanan pulang bersama Vincent, Rafuni mengingat masa lalu mereka, di mana dulunya Vincent pernah memungut sisa rokok di jalanan. Namun bagi Vincent, ketika kita punya uang, maka kita juga harus hidup sesuai dengan itu. Begitulah filosofi hidup seorang Vincent. Dalam obrol asik mereka, tiba-tiba Palodan menghadang mobilnya dan memberi kabar bahwa salah seorang pemilik tanah yang akan dibeli Vincent meninggal dunia. Dan anaknya yang pulang dari Amerika sebagai ahli waris tidak menyepakati pembelian tanah itu. Akhirnya dengan lincah, Vincent bergegas ke pemakaman agar menarik perhatian anak almarhum tersebut.
Tetapi apapun yang dilakukan Vincent di depan pria ini tetap menolaknya. Dan di hari kerjanya, Jomonte nekat mengendarai bus mengangkut para wanita. Karena ugal-ugalan, selain Jomonte tidak punya SIM C, maka ia terpaksa ditilang oleh polisi. Meski beruntung dirinya keponakan wali kota, maka hari itu juga ia dibebaskan. Tetapi kembali ke rumah, Paludan kesal merasa dirinya telah dimanfaatkan karena kesekian kalinya Jomon melakukan kesalahan. Bagi saudaranya, Jomon seperti itu karena dia tidak takut dengan Tuhan. Sure, ఈ fans లు కొంచెం తోచు. Mendengar hal ini, Vincent memberi Jomon hukuman. Setiap minggu ia harus ke gereja agar saja dia bertobat dan dosa-dosanya diampuni Tuhan. Amin. Jomon yang selalu menuruti ayahnya pun ke gereja bersama saudaranya. Amin. Setelah beribadah, Jomon melihat seorang wanita yang menarik perhatiannya. Tak berkutik, ia mengikuti gadis tersebut. Kakaknya Lali memberitahu kepada Jomon bahwa wanita itu bukan orang sembarangan. Dia bernama Catherine. Paludan mendukung dan dia menginisiasi Jomon agar bisa dekat dengan Catherine. Karena Catherine adalah pewaris tunggal dari pengusaha kaya raya asal Dubai bernama Nancy Kurian. Tiba di mana Paludan melakukan aksinya. Ia mengunci mobil Catherine agar tidak bisa keluar. Dan di dalam salon, Lali telah menunggu lama kehadiran Catherine untuk memberi informasi kepada Jomon. Catherine tidak bisa apa-apa. Dia hanya memesan taksi untuk kembali pulang ke rumahnya. Tetapi karena Lali telah mengatur rencananya, ia menawarkan kepadanya untuk pulang bersama Jomon. Hai. Dan akhirnya mereka pun berkenalan. What's up? ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അങ്ങനെയൊന്നും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങി. കൊള്ളാലോ. Bye. Scene selanjutnya, Vincent telah mendapat ACC dari kontraktor. Mereka memberi sponsor dalam pembangunan proyek lainnya. Paludan memprotes Vincent karena dirinya hanya mendapat komisi kecil dari proyek tersebut. Tetapi Vincent hanya mengabaikannya dan pergi mengecek toko yang sedang dioperasikan oleh Jomonte. Beralih ke tempat lain, di mana Jomon kembali mendekati Catherine, ia mendatanginya di tempat tenis. Jomon untuk pertama kalinya seolah-olah paham dunia pertenisan. Ia menyontek di HP-nya dari pertanyaan Catherine. Candaan Jomon yang sangat beracun membuat Catherine langsung jatuh hati kepadanya. Dan tiba di hari ulang tahun Vincent, seluruh keluarganya nampak hadir memberi kejutan kepadanya. Kehadiran Jomon di sana sangat menghibur. Di malam itu bersama Vincent, Paludan menceritakan kedekatan Jomon dengan Catherine. Paludan berkata, Catherine adalah berlian yang akan mengubah nasib Jomon suatu saat nanti. Besoknya, Vincent mengajak Rafuni mendatangi toko pakaian Jomonte untuk berbelanja kemeja. Kedatangan Vincent bermaksud agar ini menjadi penyemangat bagi anaknya. Ketika di kasir, Vincent berkata kepada Tony untuk mengeluarkan struk bayarannya. Tetapi Tony menolaknya dan memberikan baju itu sebagai hadiah untuk Vincent. Karena beberapa minggu yang lalu, Jomon telah menjual toko tersebut kepada Tony dengan harga cuma-cuma. Hari itu adalah awal di mana Vincent kehilangan seluruh aset kekayaannya, alias ia jatuh bangkrut. Karena laporan kepolisian bahwa tanah yang dibeli untuk proyeknya belum mengantongi surat izin pembangunan dari pemerintah. Seluruh pekerja diberhentikan dalam aktivitasnya. Rafuni yang takut terjadi apa-apa kepada Vincent, mendapati dia di atas balkon, sedang asyik dengan rokoknya. Kecemasan Vincent bukan karena proyeknya dihentikan, melainkan ia terancam oleh pinjaman dari suami yang membebankan bunga berlipat. Karena Vincent memprediksikan uang tersebut lunas dalam waktu singkat. Sehingga dibutakan suami, seluruh aset ia jadikan jaminan. Tekstil, perusahaan transportasi, bisnis properti, bahkan rumahnya pun ikut tergadai tanpa sepengetahuan anak-anaknya.
Ketika polisi datang menangkap Vincent, terlebih dahulu ia menjadi amukan massa. Mereka menuntut agar Vincent memberi ganti rugi atas pengembangan proyek tersebut. Tiba-tiba Rafuni menahan penangkapan Vincent dan mengaku bahwa seluruh proyek itu atas namanya. Rafuni menyerahkan dirinya agar Vincent bisa melanjutkan sisa-sisa usaha yang bisa dibangunnya kembali. Vincent tak menduga sebesar itukah pengorbanan Rafuni kepada dirinya. Seluruh aset telah disita oleh bank, dan pihak bank memberi Vincent waktu untuk mengosongkan rumahnya. Anak-anak Vincent sangat kecewa atas kerakusan ayahnya yang telah mengambil keputusan sepihak. Jomon mendatangi ayahnya untuk membawanya pergi. Jomon telah menyediakan sebuah apartemen yang telah ia sewa untuk ditempati tinggal bersama ayahnya. Vincent berjanji kepada Jomon akan merebut kembali apa yang telah hilang. Di antara saudaranya, hanya Jomonte yang bersedia merawat ayahnya. Tepat di sebuah desa terpencil, Jomon bersama Vincent mengawali harinya, di mana Mustafa, kawan lamanya itu menjemput Vincent untuk mengobati perasaannya. Mustafa membawanya ke pabrik tekstil miliknya bersama Jomon. Karena hasil penjualan motor dan tokonya, Jomon investasikan dan menjadi mitra bisnis dari Mustafa. Mendengar hal ini, Vincent sangat bangga kepada Jomon. Setiap pagi ia menyibukkan diri untuk membuat bekal untuk Jomon ke kantor. Namun hal yang tak terduga, pagi itu beberapa orang mendatangi kantor Jomon. Mereka menagih cicilan yang ditinggalkan oleh Mustafa kepadanya. Jomon tidak menyangka Mustafa dengan hidupnya yang penuh imajinasi bahkan rela mengorbankan modal satu-satunya yang tersisa diberikan Jomon kepadanya. Merasa ditipu, Jomon tak segan-segan mendatangi Vincent yang sedang asyik bersama wanita di sebuah hotel. Jomon pun meluapkan emosinya kepada Mustafa. Harapan terakhirnya telah hilang. Jomon takut dan menyembunyikan hal itu kepada ayahnya. Ia setiap hari harus berpura-pura layaknya bekerja, tapi realitasnya tidak. Ia keliling setiap harinya dan harus mandiri menghadapi masalah hidupnya. Ia mendatangi saudaranya, berharap ada solusi yang diberikan. Tapi mereka hanya menuntut hak mereka yang dihilangkan oleh Vincent. Jomon pergi dengan kekecewaan. Ia menghubungi Catherine yang selama ini diabaikan karena masalah keluarganya. Catherine mengajak Jomon ke rumahnya. Halo. Namun ibu Catherine nampak tidak merestui hubungan mereka. Melihat keadaan jatuh miskin, Jomon pun harus pasrah melepaskan Catherine yang sangat dicintainya. You do not interfere in our private business. Illa, madam. I don't deserve you. Oh, come on. Esoknya ketika Jomon telah keliling mencari pekerjaan, ia bertemu dengan teman ayahnya. Jomon pun diajaknya ke sebuah perusahaan tekstil dan bekerja sementara waktu di sana untuk menghidupi ayahnya. Kini pekerjaan baru Jomon adalah menjadi seorang sales. Setiap hari dia banting tulang demi menyambung hidup bersama ayahnya yang dicintai. Ada kalanya dia mengingat masa kejayaannya, di mana seluruh fasilitas pernah dia miliki. Hari itu Jomon mendapat telepon dari kakak iparnya yang prihatin atas kondisinya. Ia ternyata telah mentransfer sejumlah uang ke rekening Jomon. Tiba-tiba Mustafa muncul di hadapannya. Mustafa mengaku telah menyesali perbuatannya kepada Jomon. Dan untuk meminta maafnya,
Mustafa telah membangun usaha produksi skala kecil dan mengajak Jomon untuk bermitra dengannya. Namun Jomon yang trauma menolak tawaran Mustafa. Karena tidak meminta sepeser pun modal dari Jomon, itulah yang membuat dia melihat niat baik dari Mustafa untuk berubah. Berlanjut di mana Vincent tengah mencari rokok di warung terdekat. Seorang pria bernama Perumal menawarkannya toko yang menjual secara lengkap merek impor. Sepanjang jalan mereka berbincang. Vincent menceritakan kepada Perumal bahwa anaknya mempunyai pabrik. Karena mendengar tempat bekerja anak Perumal yang cukup jauh, Vincent menawarkan agar bekerja di perusahaan Jomon. Mereka pun mendatangi rumah industri tersebut. Beberapa saat, Vincent baru memperoleh informasi dari pemilik baru perusahaan tekstil tersebut, bahwa Jomon bukan lagi sebagai direktur di tempat ini. Dengan rasa bersalah, Vincent tak segan-segan menampar Jomon. Vincent merasa Jomon telah membodohinya, padahal Jomon melakukan hal tersebut semata-mata untuk dirinya. Besoknya, ia memutuskan untuk hidup sederhana dan berpindah lagi ke sebuah desa dengan rumah yang sederhana. Dalam kondisi seperti ini, Jomon selalu hidup bersyukur. Setiap harinya ia berkeliling menjual pakaian, dan ketika pulang bekerja, ia akan sibuk mengurus ayahnya. Di tempat lain, Jomon menjemput Rafuni yang sudah bebas dari penjara. Vincent tidak mampu membendung air mata atas kisah pilu hidupnya. Scene selanjutnya, seorang asisten manajer bernama Vida membuka lowongan kerja. Jomon yang sedang melamar kerja di perusahaan itu terputus disebabkan Jomon tidak punya jaringan internet. Kemudian aksi liarnya ia mengombali manajer perusahaan itu agar dapat mengakses internetnya. Di sore harinya, Jomon dan Mustafa mendatangi perusahaan industri yang akan dirintisnya. Mereka membahas bisnisnya dengan sangat hati-hati. Jomon menyembunyikan usahanya yang lain kepada Vida. Vida memberikan teguran keras kepada Jomon karena telah mengakses wifi kantornya. Dan esok harinya, di saat pulang kerja, Vida dan Jomon menaiki bus yang sama. Ketika Jomon bangun dari tidur, supir bus itu memberhentikan bus dan tidak mau melanjutkan perjalanannya, dikarenakan ia telah mabuk. Jomon pun mengambil alih untuk melanjutkan perjalanan para penumpang tersebut. Selanjutnya, dia mengumpul kain di pusat produksi desa kecil dan dijual kembali oleh perusahaan yang dirintisnya bersama Mustafa. Namun sayang bus yang akan mengantarnya pulang sudah tidak ada. Dia tak sengaja ditemukan oleh ayah Vida. Malam itu mereka memulai perbincangannya lebih dekat. Karena melihat Jomon tidak bisa tidur, ia membawakan obat nyamuk kepadanya. Vida tak percaya jika Jomon bisa menyelamatkan bus tersebut. Hingga sebelumnya pun Jomon punya perusahaan transportasi. Berselang beberapa hari, Perumal yang telah bekerja merekomendasikan Vincent di tempat kerjanya. Namun di sisi lain, anak Perumal, Vida mendapat telepon dari seorang yang menagih uang sisa pembangunan rumahnya. Mendengar Vida punya tagihan, Jomon pun memberikan seikat uang kepada Vida untuk membantunya. Sebagai tanda kerjasama atas usaha kecil yang dirintisnya bersama Mustafa. Setelah bekerja beberapa bulan, ketika memperoleh gaji pertama, Vincent langsung pergi meninggalkan tempat itu. Perumal heran dengan tingkah laku Vincent, yang secepat kilat meninggalkannya. Karena penasaran, ia mengikuti Vincent. Dan ternyata Vincent hanya mendatangi warung untuk membeli rokok impor favoritnya. Berlanjut, Jomon mendatangi rumah produksi untuk mengambil pesanan customernya. Tiba-tiba dia mendapati Vincent telah menikmati pekerjaannya. Jomon karena kecewa kepada Vincent tak segan-segan menyeretnya keluar. Barulah Pamela mengetahui kalau Jomon adalah anak dari Vincent. Namun alasan Vincent bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, untuk membeli rokok dan tidak mau merepotkan anaknya. Hingga malamnya, Jomon pulang dengan membawa satu pak rokok merek impor favorit ayahnya. Vincent sangat bahagia. Tapi saat itu, Jomon mengungkap keharapan kepada ayahnya bahwa dirinya melarang sang ayah merokok karena Jomon hanya ingin hidup lebih lama dengan sang ayah. Mendengar ungkapan dari lubuk hatinya, Vincent membuang rokok tersebut dan ia berjanji kepada Jomon untuk selalu berada di sampingnya hingga ia sukses. Di tempat lain,
Vida mendapat tugas khusus dari manajernya untuk mengawal seorang tamu dari Perancis. Bule ini khusus datang untuk meneliti produk kain tradisional India. Namun Vida yang tidak mampu menangani keinginan bule tersebut, akhirnya meminta bantuan Jomon. Mereka pun mendatangi beberapa destinasi wisata tradisional di desa tempat tinggal Jomon. Bule itu sangat puas dengan pelayanan mereka berdua. Hingga itulah yang mengantarkannya pada ide melibatkan perusahaannya untuk kerjasama sebagaimana tawaran si bule Perancis tersebut. Tetapi Jomon yang sadar diri bahwa hal itu memerlukan modal ratusan juta, sehingga ia sempat mengurung niatnya dan putus asa. Dan di dalam mimpi, Jomon memperoleh petunjuk untuk mendatangi rumah produksi di desa terpencil dan meminta bantuan mereka untuk bekerja sama. Ia pun mengumpulkan seluruh pekerja dan memberitahukan rencana baiknya itu. Satu persatu pengrajin tersebut mengangkat tangannya, dan akhirnya Jomon berhasil merebut hati mereka. Hanya butuh waktu seminggu, Jomon telah memproduksi tekstil yang berlipat ganda. Hingga esok harinya, bank telah menyetujui jaminan yang diproposalkan untuk mengajukan pinjaman ke bank. Setelah kerja keras mereka, akhirnya pihak bank memberikan modal ratusan juta tersebut ke rekening Jomon. Mustad tidak menyangka akan memperoleh uang sebanyak itu. Sebagian dari modal itu juga ia gunakan untuk menebus rumahnya di kota di mana ia dibesarkan. Esok paginya, Jomon membawa Vincent kembali ke rumah lamanya yang menyimpan banyak kenangan bersama keluarga besarnya. Namun Vincent merasa anaknya setelah menghasilkan banyak uang telah membuat hatinya menjadi lebih keras dan tidak peka terhadap perempuan. Jomon hanya tersenyum. Setiba di rumahnya, Vincent merayakan keberhasilan dengan mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Ia mengumumkan rasa bangganya terhadap kerja keras Jomon mengembalikan aset sejarah keluarga mereka. Ketika Jomon mengajak Vincent untuk berolahraga mengelilingi kampung halamannya, dengan menemui Pamela dan Vida ternyata tinggal tak jauh dari kediaman mereka. Vincent kaget karena hal tersebut adalah rencana yang telah diatur oleh Jomon dan Vida. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini memberikan kita sebuah kehangatan cinta dalam keluarga, tanggung jawab dan perjuangan untuk bangkit melawan beratnya kehidupan. Kerja keras akan meruntuhkan harapan, setelah itu kita akan menjemput kesuksesan demi orang yang kita cintai. Sekian alur film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe DF Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.